Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biaya produksi dan fungsi penawaran. Adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian biaya produksi, yang kedua, pengertian fungsi penawaran, yang ketiga, profesi penjual, yang keempat, motif berusaha, yang kelima, hasil produksi, yang keenam, prinsip penerimaan biaya produksi, yang ketujuh, keuntungan maksimum, dan yang terakhir, penawaran elastisitas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian biaya produksi. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang terwujud uang maupun bukan. Secara sederhana, biaya produksi dapat dicerminkan oleh jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan sejumlah input. Dalam ekonomi, biaya produksi mempunyai pengertian yang lebih luas. Biaya dari input diartikan sebagai balas jasa dari input tersebut pada pemakaian terbaiknya. Biaya ini tercermin dari biaya korbanan. Biaya korbanan terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan dari kas perusahaan yang biasanya dicatat secara akuntansi untuk membeli input dari pemasok, untuk membayar listrik, bunga, asuransi, dan lain-lain. Biaya implisit lebih sulit mengukurnya. Biaya ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa sesuatu input dapat digunakan di tempat lain sebagai gambaran atau ukuran biaya dari tenaga kerja. Secara akuntansi adalah biaya upahnya atau biaya eksplisit. Selanjutnya yang kedua, pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi ini berbentuk persamaan matematika yang didapatkan dari dua atau lebih data yang diperlihatkan banyak barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut pada suatu waktu. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran bila harga barang naik dengan asumsi atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan atau naik. Begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi di atas, yaitu profesi penjual. Menjual adalah masalah yang sifatnya sangat kreatif. Pekerjaan penjual merupakan keahlian yang tidak dapat diganti oleh mesin. Pada zaman modern sekarang ini, seorang penjual yang pandai masih sangat dibutuhkan. Biasanya, orang yang pandai menjual atau mempromosikan barang dagangannya sangat banyak dicari oleh perusahaan dalam bidang penjual. Dalam hal ini, semua orang dapat melakukan penjual dalam segala acaranya. Untuk melakukan suatu penjualan tergantung pada kepribadiannya masing-masing. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan jika seseorang terjun ke dalam bidang profesi penjual. Di antaranya adalah A. Kelebihannya atau keuntungannya. Yang pertama yaitu yang bersangkutan akan memperoleh atau mendapatkan gaji atau penghasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang menerima gaji tetap. Jika dagangannya yang dia jual laris manis. Yang kedua, dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berekspresi, tidak selalu bekerja, dan itu seperti di pabrik di bawah seorang pemimpin di perusahaan. Yang keempat, pribadinya dapat berkembang karena banyak pendapat, ide-ide atau gagasan baru dari hasil interaksi dengan orang lain. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab tinggi karena sudah terlatih. Yang B, kekurangannya atau kelemahannya.
Yang pertama yaitu kurangnya waktu untuk di rumah karena seorang penjual banyak berpergian untuk membeli bahan yang akan dijual, kecuali memiliki karyawan lalu Anda memberi gaji kepadanya. Yang kedua, monoton. Pekerjaan bisa membosankan karena setiap hari dilakukan tidak ada perubahan, hanya itu saja. Dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa bagaimana juga seorang penjual tergantung dari orang itu sendiri. Jika ada bakat dan mau belajar dan berusaha, maka seorang penjual akan sukses. Dari sejarah hidup para penjual ini, semua berawal dari menjalaninya. Insya Allah akan mendapat hal yang maksimal. Kalau orang biasa bilang, ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Motif ekonomi dalam berusaha. Motif ekonomi berarti faktor yang mendorong orang untuk berbuat ekonomis. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka seseorang melakukan sesuatu. Misalnya orang makan, motifnya karena lapar. Orang berdagang, motif pertamanya adalah mencari untung. Orang bekerja, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga motif ekonomi merupakan faktor pendorong untuk bertindak secara ekonomis. Oleh karena itu, motif orang-orang yang bertindak dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu motif kebutuhan, motif kekayaan, motif sosial, dan kekuatan motif. Untuk kelas bawah, motif utama mereka untuk bertindak dalam perekonomian adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang termasuk di sini adalah buruh, pejabat rendahan, pedagang kecil. Kualitas barang yang perlu ditawarkan kepada orang ini adalah barang yang murah dan tidak harus berkualitas tinggi. Bagi para pengusaha, pedagang besar, dan pejabat tinggi dari suatu jabatan, motif ekonomi mengalami peningkatan dari motif kebutuhan primer menjadi motif kekayaan. Bagi para pendiri yayasan panti asuhan, yang menjadi motif mereka adalah motif sosial. Bagi pemerintah juga, motif ekonominya adalah untuk memastikan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah tidak selalu mengejar keuntungan dalam mendirikan perusahaan dagang, tetapi karena untuk kepentingan bantuan kepada rakyat agar rakyat bebas dari ijon atau riba yang tinggi. Motif kekuasaan, orang bertindak dalam kegiatan ekonomi yang ada juga faktor pendorongnya adalah kekuasaan. Karena siapapun yang kuat secara ekonomi cenderung berkuasa. Orang akan serba bisa jika keuangan mereka kuat. Begitulah gambaran motif ekonomi bagi setiap orang. Pada dasarnya motif ekonomi adalah untuk memuas kebutuhan, tetapi setelah itu bervariasi menurut kelas masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil produksi. Menurut Mahfud, hasil produksi adalah hasil akhir dari suatu proses produksi dalam memanfaatkan atau mengorbankan input adalah output atau produk. Hasil dari produksi adalah produk, tak hanya berupa barang dengan sejumlah tertentu. Produksi juga memiliki peran menghasilkan suatu jasa. Kegiatan produksi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu produksi ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Produksi ekstraktif dilansir dari Open Development. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengekstraksi bahan mentah dan mineral dari dalam bumi. Tidak hanya bahan mentah, produksi ekstraktif juga adalah segala kegiatan mengambil sumber daya alam bumi secara langsung, sehingga menangkap ikan, produksi garam, dan penebangan pohon di hutan juga merupakan bentuk produksi ekstraktif. 2. Produksi agraris.
yaitu kegiatan membuat atau memproduksi barang atau jasa dengan memanfaatkan SDA yang sudah ada. Contoh pertanian, peternakan, dan perkebunan. 3. Produksi industri. Jadi yang disebut industri adalah satu proses yang bukan hanya menghasilkan barang, tapi juga jasa. Contohnya industri makanan, tekstil, travel, dan biro wisata, layanan kesehatan, dan banyak lagi. 4. Produksi perdagangan. Produksi perdagangan adalah jenis kegiatan produksi memperjualbelikan produk dari produsen dan konsumen. Produksi perdagangan juga dapat disebut sebagai penyaluran karena mendatangkan suatu benda dari pihak pembuat ke pengguna. 5. Produksi jasa. Produksi jasa yaitu kegiatan produksi yang memiliki satu tujuan untuk menjual jasa atau keahlian tertentu yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inul Jailani, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan keuntungan maksimum dan penawaran elastisitas. Yang pertama, keuntungan maksimum. Menurut Raharja dan Manurung 2008 bahwa ada 3 pendekatan untuk mencapai laba maksimum. Ketiga pendekatan tersebut yaitu pendekatan total biaya, pendekatan biaya rata-rata, dan pendekatan biaya marginal. Pendekatan totalitas menganggap untuk mendapatkan laba maksimum yaitu dengan melakukan penjualan maksimum. Dengan penjualan maksimum, maka laba yang diperoleh akan semakin besar. Namun, keputusan perusahaan sebelum melakukan strategi penjualan maksimum harus memperhatikan juga titik impas atau break-even point. Laba akan diperoleh ketika kuantitas penjualan melebihi titik impas. Tujuan perusahaan menjalankan bisnis yaitu mencari laba. Laba paling diinginkan yaitu laba maksimum. Laba maksimum yaitu kondisi laba yang diperoleh perusahaan mencapai tingkat maksimum tertinggi. Laba atau keuntungan atau profit adalah selisih antara total penerimaan perusahaan dengan total biaya produksi. Yang kedua, penawaran elastisitas. Elastisitas penawaran, elasticity of supply, adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas penawaran ini lantas dilihat dari yang namanya koefisien elastisitas penawaran, yakni angka atau persentase perbandingan antara perubahan harga barang dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat bergantung kepada sejumlah faktor yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, inovasi teknologi. Apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen. Atas dasar ini, maka terjadilah peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Apabila produsen yang memproduksi suatu produk ada banyak, hal ini berimbas kepada meningkatnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga secara otomatis pengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Sementara kaitan antara perkembangan teknologi dengan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.